sejahtera, selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah alami rezeki di masa pandemi. Bacaan kita adalah di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 25. Saudara, sebagaimana kita tahu, beberapa bulan yang sudah kita jalani ini ada di dalam masa pandemi COVID-19. Dan pandemi ini membawa dampak kepada perekonomian. Ada sektor-sektor usaha yang mengalami kelesuhan, mengalami masa sulit. Ada sektor pariwisata, sektor hiburan, dan sektor-sektor yang lainnya. Ada anak-anak Tuhan yang bergerak di situ, dan mereka kena dampak dari situasi pandemi ini. Tetapi jangan khawatir, firman Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan memberi fakta bahwa umat-umat Tuhan yang ada di masa sulit, masa paceklik, masa kelaparan, Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Oleh karena itu kita mau melihat petunjuk-petunjuk firman supaya tema kita tercapai, supaya kita tetap alami rezeki di masa pandemi. Yang pertama ada di dalam Kejadian 26 ayat yang ketiga. Kalau saudara bisa baca ayat itu, bahkan mulai ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara, dari kisah Ishak, pada waktu itu di tanah Kanaan mengalami kelaparan, lalu keluarga ini hendak mengungsi ke Mesir. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan pergi ke Mesir, tetap tinggal di tempat ini saja. Dan Ishak bersama dengan keluarganya taat dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kunci yang pertama adalah kita harus taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Jangan melakukan kesalahan, jangan melakukan dosa. Saudara, dalam situasi sulit, situasi paceklik, seringkali ada dorongan untuk melakukan dosa. Ada dorongan untuk melakukan kriminal, ada dorongan untuk melakukan kecurangan, penipuan, pencurian, dan lain sebagainya. Tetapi ketika hal itu dituruti, justru tidak mendatangkan rezeki, justru akan menghancurkan hidup kita semuanya. Nama kita jadi buruk, orang-orang tidak lagi percaya kepada kita, bahkan bisa berurusan dengan aparat kepolisian. Itu semuanya membuat kita jauh dari rezeki, malah justru menghancurkan hidup kita. Oleh karenanya, tetap taat kepada Tuhan. Dengar-dengaran, jangan melakukan dosa. Langkah yang kedua, sesuai bacaan firman Tuhan tadi, supaya saya dan saudara tetap alami rezeki adalah kita pegang janji firman Tuhan. Tuhan melarang Ishak dan keluarganya pergi ke Mesir, lalu disertai dengan janji kepada mereka, aku akan menyertai dan memberkati engkau, sebab kepada mulah dan kepada keturunan mulah aku akan memberkati. Jadi saudara, Ishak dan keluarganya tidak sekedar taat, tidak sekedar dengar-dengaran, tetapi yakin betul, percaya betul kepada janji-janji Tuhan. Janjinya tidak mungkin diingkari, janjinya tidak mungkin gagal. Tidak ada yang bisa menghalangi janji Tuhan terwujud. Oleh karena itu, yakinlah, percayalah kepada janji Tuhan kepada kita umat-umatnya. Langkah yang ketiga yang terakhir, supaya saya dan saudara tetap alami rezeki di masa pandemi adalah ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, yang dilakukan oleh Ishak adalah bekerja, bergerak, melangkah, dan kemudian menikmati rezeki, menikmati hasil 100 kali lipat. Jadi tidak cukup kita hanya taat dan dengar-dengaran, tidak cukup kita hanya percaya kepada janji Tuhan, tapi melangkahlah,
bergeraklah, bekerjalah. Ketika ada sektor-sektor yang mengalami kelesuhan, sepertinya jalan tertutup, tapi yakinlah Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu beri peluang. Dalam obrolan-obrolan yang ada, seringkali kita dengar, kalau kita mau melangkah, pasti ada jalan. Justru ketika saya dan saudara hanya berdiam diri, tidak melangkah, maka kita tidak menemukan jalan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Pintu Tuhan sudah bukakan, tapi kalau kita hanya berdiam diri, maka kita tidak akan sampai kepada jalan keluar. Oleh karena itu, bergerak, bekerja, melangkah, optimis. Ada peluang yang Tuhan siapkan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Nikmati rezeki di masa pandemi dengan 3 petunjuk firman itu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.